bahwa dirinya akan menjadi penuntun Dharma pada masa paling kelam. Sejak masa kecil, Yudhishthira lebih tertarik pada kitab suci daripada permainan senjata. Ia duduk berjam-jam mendengarkan ajaran para resi hingga matanya memancarkan kebijaksanaan. Bhishma melihat potensi besar dalam ketenangan batinnya, sebuah kekuatan yang tidak pernah muncul dalam garis keturunan Kuru sebelumnya. Vidura berkata bahwa anak itu memiliki roh yang tidak dapat dipatahkan oleh nafsu. Semua orang menyadari bahwa dia adalah pemimpin yang ditakdirkan. Ketika Drona datang mengajar para pangeran, Yudhishthira lebih cepat menyerap ajaran moral daripada teknik bertarung. Ia menghormati setiap kata Drona seperti hukum alam yang tidak boleh dilanggar. Bahkan Arjuna kagum melihat ketekunan kakaknya yang tidak pernah goyah dalam prinsipnya. Drona memahami bahwa kekuatan Yudhishthira bukan pada pedang, melainkan pada kejernihan pikirannya. Itulah mengapa Drona memberinya ajaran tentang kepemimpinan spiritual yang jarang diberikan kepada murid lain. Di istana Hastinapura, Yudhishthira tumbuh seperti matahari yang tenang, namun tetap bersinar. Para pelayan merasakan kehadirannya, membawa ketentraman. Ketika para pangeran lain bertengkar, Yudhishthira menjadi mediator alami yang meredakan amarah. Ia memandang setiap manusia dari kacamata Dharma, bukan emosi. Hal ini membuatnya dicintai rakyat sejak usia belia. Dharmadeva memberinya anugerah Satya Tejas, cahaya spiritual yang membuatnya sulit dikelabui kebohongan. Makhluk jahat yang mencoba menipunya segera kehilangan keberanian karena merasakan tatapan kebenarannya. Bahkan Duryodhana yang membencinya diam-diam merasa terintimidasi oleh sifat tenangnya. Yudhishthira tidak pernah bermaksud menakut-nakuti siapapun, namun kebenaran yang dibawanya memiliki daya tekan alamiah. Cahaya itu perlahan tumbuh seiring bertambahnya usia. Ketangguhannya diuji sejak kecil ketika ia menjalin hubungan dengan adik-adiknya. Bima yang keras kepala sering membuat keributan, namun Yudhishthira selalu menemukan cara untuk meredakannya. Arjuna menjadikan Yudhishthira pusat ketenangannya di tengah ambisi besar sebagai pemanah. Nakula dan Sahadeva sangat menghormatinya sebagai panutan moral. Mereka semua tahu bahwa kekuatan tertinggi keluarga mereka berada pada dirinya. Para resi sering berkata bahwa Yudhishthira adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia moral ilahi. Ia mampu memahami kedalaman Dharma, yang bahkan para ksatria berpengalaman pun kesulitan mengerti. Pelajaran yang berlangsung sehari bagi orang lain, baginya terasa seperti hanya sekejap. Inteleknya yang bersih membuatnya mampu melihat makna tersembunyi di balik setiap ajaran. Kekuatan ini semakin menguat seiring perjalanan hidupnya. Dengan fondasi seperti itu, Yudhishthira tumbuh tanpa perlu mencari kekuatan melalui kekerasan. Ia mengandalkan kejernihan hati dalam setiap tindakan. Tidak ada kebohongan yang melewati pengamatannya. Tidak ada niat buruk yang bisa bersembunyi darinya. Dunia perlahan memahami bahwa ia adalah pemimpin yang dibentuk oleh hukum kebenaran itu sendiri. Dan era kegelapan pun mulai bergerak mendekatinya. Syakuni melihat Yudhishthira sebagai ancaman terbesar bagi rencananya. Ia tahu bahwa kekuatan moral Yudhishthira mampu menghancurkan seluruh tipu muslihatnya. Maka ia menciptakan permainan dadu yang menjadi jebakan sempurna bagi seorang raja yang menjunjung Dharma. Yudhishthira menerima tantangan itu karena merasa wajib sebagai raja. Ini adalah awal retaknya perjalanan spiritualnya. Di ruang istana yang dipenuhi para tetua, Yudhishthira duduk dengan hati yang gelisah. Ia merasakan sesuatu yang salah, namun sebagai raja, ia wajib menghormati undangan permainan. Syafuni terus memainkan dadu terkutuk yang selalu berpihak kepadanya. Setiap lemparan membuat wajah Yudhishthira semakin berat. Namun ia tetap menerima hasil permainan demi menjaga kehormatan keluarga. Ketika kekalahannya bertambah, suasana istana berubah menjadi tegang.
Bima mencoba menghentikan permainan, namun Yudhistira menahannya demi dharma seorang raja. Arjuna menggigit bibirnya, menahan kemarahan yang hampir meledak. Duryodhana tertawa puas melihat kakaknya terjepit. Yudhistira tetap tenang, meski hatinya mulai retak. Kehilangan harta dan kerajaan membuatnya terasa seperti direnggut dari dunia. Namun puncak ujian datang ketika ia mempertaruhkan dirinya sendiri. Kunti yang tidak hadir, seolah merasakan getaran bencana dari kejauhan. Para tetua seperti Bhishma dan Drona hanya bisa menunduk dalam konflik moral. Tak ada yang mampu menyelamatkan keadaan itu. Ketika Draupadi dipertaruhkan, suasana istana berubah menjadi gelap. Angin terasa berat, seperti murka para dewa. Draupadi diseret ke balai rum, dan jeritannya memecahkan hati orang-orang suci. Yudhistira terdiam, terpaku antara Dharma sebagai suami dan Dharma sebagai raja. Konflik itu menyayat jiwanya. Ketika Draupadi memohon keadilan, Yudhistira merasakan hatinya ditikam berkali-kali. Ia menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan sebagai raja. Kata-kata Draupadi menyadarkan semua orang bahwa Dharma telah dilanggar. Bhima bersumpah menghancurkan para pelaku kehinaan itu. Namun, Yudhistira tidak dapat menghapus luka moral yang ia rasakan. Krishna turun tangan menyelamatkan Draupadi dari kehinaan yang lebih dalam. Intervensi ini menunjukkan bahwa Dharma masih melindungi Yudhistira, meski ia sempat goyah. Dewa-dewa melihat ketulusan hatinya, meski tindakannya salah. Ini menjadi titik balik spiritual yang membakar rasa bersalahnya. Yudhistira bersumpah tidak akan lagi lengah terhadap tipu muslihat. Pengasingan menjadi konsekuensi yang harus ia terima. Namun bagi Yudhistira, itu bukan hukuman, melainkan perjalanan penebusan. Ia berjalan meninggalkan Hastinapura dengan kepala tertunduk. Namun di dalam dirinya mulai tumbuh kekuatan baru. Kekuatan yang kelak menjadi senjata paling menggetarkan di Kurukshetra. Hari pertama pengasingan adalah hari paling berat bagi Yudhistira. Ia merasakan kehancuran moral yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun ia menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan Dharma. Para resi yang ditemui dalam hutan memberikan penghiburan batin. Mereka tahu bahwa cobaan ini akan membentuk kekuatan baru dalam dirinya. Resi Daumya mengajarkan Yudhistira untuk mengarahkan rasa bersalahnya menjadi bahan bakar spiritual. Ia belajar menenangkan gelombang batinnya melalui meditasi panjang. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon besar menenangkan pikirannya. Bintang-bintang menjadi saksi transformasi yang perlahan terjadi. Hutan menjadi gurunya. Ketika Bhima dan Arjuna berselisih tentang tanggung jawab pengasingan, Yudhistira menjadi penenang utama. Ia berbicara dengan kelembutan yang mampu menghentikan badai kemarahan dua ksatria besar itu. Perkataan bijaknya membuat mereka kembali bersatu. Nakula dan Sahadeva mengandalkan ketenangannya sebagai penopang semangat. Kekuatan spiritualnya mulai terlihat jelas di mata saudara-saudaranya. Resi Markandeya datang membawa kisah-kisah besar tentang ketahanan moral. Ia mengatakan bahwa bahkan para dewa pernah melalui cobaan serupa. Yudhistira mendengarkan dengan penuh kerendahan hati. Ia menyadari bahwa penderitaannya hanyalah bagian kecil dari siklus Dharma. Ajaran itu memperkuat mentalnya. Doa panjang kepada Surya memberikan Yudhistira anugerah Akshaya Patra. Bejana suci ini melambangkan berkah atas ketulusan batinnya. Setiap hari, ia bersyukur atas kemudahan hidup yang diberikan para dewa. Hatinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketenangannya kini mengalir seperti sungai suci. Ujian terbesar datang ketika Yaksha menghadangnya di tepi danau. Saudara-saudaranya rebah tak sadarkan diri karena melanggar aturan sang penjaga. Yudhistira memasuki tempat itu dengan kehati-hatian penuh.
Ia mendengarkan pertanyaan Yaksha dengan pikiran terbuka. Jawabannya mengalir dari kebijaksanaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Yaksha terpesona oleh kejernihan dan keteguhan Yudhistira. Ia mengembalikan para saudara yang pingsan sebagai hadiah atas kebijaksanaannya. Kejadian itu menjadi batu loncatan spiritual bagi Yudhistira. Ia menyadari bahwa Dharma selalu melindunginya. Keyakinannya menjadi semakin kuat. Dengan kekuatan batin sebesar itu, Yudhistira bersiap melanjutkan perjalanan menuju tahun ke-13. Ia melangkah dengan hati yang stabil dan jiwa yang telah ditempa penderitaan. Tidak ada lagi keraguan yang melekat di pikirannya. Kebenaran kini menjadi senjata yang mulai bergetar dalam dirinya. Dan dunia perlahan menyadari bahwa ia sedang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Biar Stenger jadi saksi. Bertusuk cinta, dibakar asmara. Dengan sholat itu aja, APC tidak pernah salah. Siap. Selalu ada bintang lapangan yang lebih menonjol dari yang lain. Yang membuat mereka beda, susah. Angin gurun Kurukshetra berhembus seperti napas para leluhur yang menonton nasib para manusia. Yudhistira berdiri di tengah medan perang dengan tatapan yang tak lagi hanya memandang musuh, tetapi juga keseimbangan kosmik. Para prajurit Kuru merasakan tekanan tak terlihat, seakan bumi menahan napas. Kekuatan batin Yudhistira mulai terbangun perlahan, terpicu oleh penderitaan yang menyelimuti perang. Inilah momen ketika Dharma Tejas dalam dirinya mulai bersinar. Kisah lama dari para resi menyebut bahwa hanya jiwa yang benar-benar jujur yang bisa membangkitkan cahaya batin tertinggi. Yudhistira, yang tak pernah mengingkari kebenaran, memenuhi syarat itu sepenuhnya. Ketika ia memejamkan mata, ajaran-ajaran kuno muncul dalam ingatannya seperti bisikan suci. Setiap kata yang pernah ia pelajari dari Bhishma dan Vidura menyatu menjadi kekuatan. Cahaya lembut muncul di sekeliling tubuhnya. Para prajurit dari kedua kubu berhenti sejenak ketika melihat sinar keemasan melingkari Yudhistira. Mereka berbisik bahwa putra Dharma telah memanggil kekuatan yang hanya dikenal dalam legenda. Arjuna merasakan getaran kuat dari jarak jauh, seperti menerima panggilan dari sang kakak. Bima, yang biasanya keras, menjadi hening dan tertegun. Saat itu semua menyadari bahwa Yudhistira tidak hanya pemimpin, tetapi juga pusat keseimbangan moral perang. Duryodhana, yang mendengar laporan ini, merasa kemarahan, bercampur ketakutan merayapi jantungnya. Ia tahu bahwa kekuatan spiritual jauh lebih berbahaya daripada senjata biasa. Para panglima Kaurava berkumpul untuk menilai situasi, namun tak seorang pun dapat memahami makna cahaya keemasan itu. Para astrolog istana Hastinapura menyebutnya sebagai pertanda besar perubahan. Duryodhana hanya bisa menggertakkan gigi tanpa jawaban. Krishna menyadari bahwa momen ini akan menentukan arah perang. Ia mendekati Yudhistira dan membisikkan kata-kata suci yang menguatkan konsentrasi sang raja. Cahaya itu semakin stabil, seperti matahari kecil yang setia pada porosnya. Krishna yakin bahwa Dharma Tejas adalah anugerah yang tak dapat dilawan oleh tipu muslihat. Ia hanya memperingatkan Yudhistira agar tidak menggunakannya berlebihan. Sementara itu, para prajurit Pandava merasakan semangat baru. Mereka tidak lagi berperang hanya untuk tanah atau kehormatan, tetapi untuk cahaya kebenaran yang menyala dari pemimpin mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seakan lebih ringan. Keberanian mereka meningkat karena merasakan bahwa dewa-dewa masih memihak. Kurukshetra berubah menjadi panggung spiritual yang lebih dalam. Yudhistira perlahan membuka mata, dan seluruh sinar itu masuk kembali ke dalam tubuhnya. Namun efeknya tetap terasa di seluruh medan. Udara menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih berat dengan aura sakral. Para panglima Pandava
menunggu instruksi darinya. Yudhistira berbicara dengan suara yang seperti bergema dalam hati semua orang. Ia mengumumkan bahwa perang kini bukan hanya soal kemenangan, tetapi pemurnian jagat. Semua yang berdiri di Kurukshetra harus memilih jalan masing-masing tanpa keraguan. Kekuatan batinnya kini telah siap untuk digunakan ketika keadaan memaksa. Para prajurit terdiam mendengar kata-katanya yang kuat namun lembut. Cahaya baru telah terbit di medan perang. Pagi berikutnya, pertempuran dimulai lebih cepat dari biasanya. Dentang senjata bergema keras, tetapi di tengah hiruk-pikuk itu, Yudhistira menjadi titik paling tenang. Ia berjalan di antara pasukan seperti seorang resi yang menyusuri hutan suci. Setiap prajurit yang dilewatinya merasakan keberanian mengalir ke dalam hati mereka. Aura keemasan halus mengikuti langkahnya. Para pemanah Kaurava mencoba menargetkan Yudhistira, tetapi sesuatu yang tak terlihat menggeser arah panah mereka. Panah yang seharusnya tepat mengenainya justru jatuh sebelum mencapai jarak. Para prajurit Kaurava mulai berbisik bahwa Yudhistira telah menjadi tembok dharma hidup. Mereka semakin gentar melihat fenomena itu. Tidak ada penjelasan fisik yang dapat disampaikan. Di sisi lain, Bhima memanfaatkan kesempatan ini untuk menerjang ke depan dengan keperkasaan penuhnya. Ia tahu bahwa selama cahaya kakaknya masih melingkupi medan, moral pasukan Pandava tidak akan jatuh. Arjuna menembakkan panah-panah ilahi dengan ketepatan luar biasa. Nakula dan Sahadeva memimpin sayap pasukan dengan strategi rapi. Semua bergerak harmonis seperti musik perang. Sementara itu, Guru Drona memperhatikan Yudhistira dari kejauhan. Ia memahami bahwa kekuatan itu bukan sihir, tetapi konsekuensi dari kehidupan yang penuh kebenaran. Drona tahu bahwa kekuatan batin seperti itu hampir mustahil dihentikan. Ada perasaan kagum bercampur kesedihan dalam hatinya. Ia sadar bahwa anak didiknya sedang berkembang melebihi siapapun. Kripa, yang juga saksi kejadian itu, memperingatkan Duryodhana bahwa kekuatan spiritual tak bisa dilawan hanya dengan strategi militer. Ia menyarankan agar para raja sekutu mencari celah psikologis, bukan fisik. Namun, Duryodhana menolak keras saran itu. Ia lebih memilih mengandalkan kekuatan material dibanding kekuatan moral. Penolakannya menambah tekanan bagi pasukannya. Di tengah perang, Yudhistira merasakan getaran aneh datang dari sebelah selatan Kurukshetra. Ia memahami bahwa ada kekuatan gelap yang berusaha menetralkan cahayanya. Kekuatan itu, menurut intuisi batinnya, berasal dari sumpah dan dendam yang terus disulut oleh pihak Kaurava. Ia memperkuat batinnya dengan meditasi singkat di antara pertempuran. Ketenangannya menjadi perlindungan bagi seluruh pasukan. Saat siang mencapai puncak, cahaya Yudhistira tiba-tiba berubah lebih kuat. Para prajurit melihat lingkaran cahaya mengembang seperti perisai. Para pemanah Kaurava kembali mencoba serangan jarak jauh, tetapi semuanya lenyap sebelum mencapai target. Keajaiban itu membuat pasukan Kuru terguncang secara moral. Banyak yang mulai mundur tanpa perintah. Yudhistira menyadari bahwa kekuatan itu bukan hanya anugerah, tetapi juga tanggung jawab besar. Ia memutuskan untuk tidak menyalahgunakannya demi kemenangan pribadi. Baginya, cahaya itu hanya boleh dipakai untuk menjaga keseimbangan, bukan menghancurkan. Keputusan itu menambah kedewasaan batin dalam dirinya. Perang menjadi cermin dari jati diri terdalamnya. Hari selanjutnya dimulai dengan strategi baru dari pihak Kaurava. Mereka menempatkan para penyihir dan resi gelap di bagian belakang pasukan untuk melawan energi Yudhistira. Praktik ini meskipun tidak terhormat, tetap dipilih demi keputusasaan. Duryodhana ingin mematahkan moral Pandava dengan cara apapun. Tekanan energi negatif mulai muncul di udara. Yudhistira segera merasakan perubahan atmosfer. Udara menjadi lebih dingin walau matahari masih terik. Cahaya batinnya otomatis
memperkuat dirinya sebagai respons. Aura keemasan berubah sedikit lebih pekat. Kepekaan spiritual Yudhistira meningkat tajam. Para resi gelap itu mulai melafalkan mantra untuk menciptakan kabut ilusi. Kabut itu mencoba mengacaukan pikiran pasukan Pandava agar saling salah mengenali. Namun ketika kabut mendekat ke pusat pasukan, cahaya Yudhistira membersihkannya seperti api memakan dedaunan kering. Ilusi itu runtuh seketika. Serangan pertama pihak Kaurava gagal total. Melihat hal itu, Karna mengambil langkah maju untuk menguji sendiri kekuatan Yudhistira. Ia merasakan bahwa pertarungan batin tidak dapat dielakkan. Namun Karna bukan tipe yang mudah tunduk pada kekuatan spiritual. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berdiri tegak, meski cahaya itu melukai mentalnya. Keberaniannya membuat para panglima Kaurava sedikit tenang. Karna mengarahkan energi panas dari senjatanya ke arah Yudhistira. Serangan itu bukan serangan fisik semata, tetapi juga tekanan mental yang kuat. Namun, cahaya keemasan bergerak otomatis menciptakan perisai pelindung. Energi Karna terpental seperti benda yang dilempar ke dinding baja. Keheningan mencengkeram medan perang. Para pasukan Kaurava mulai menyadari bahwa mengalahkan Yudhistira tidak bisa dengan kekuatan biasa. Mereka mulai mencari cara untuk memancingnya keluar dari pusat pasukan. Namun, Yudhistira tidak terpancing sedikit pun. Fokusnya tetap pada menjaga harmoni pasukannya. Para panglima Pandava merasa tenang karena pusat energi tetap stabil. Ketika tekanan energi semakin kuat, Yudhistira melafalkan mantra kuno yang diajarkan para resi saat masa pengasingan. Mantra itu mengalir dari bibirnya seperti arus sungai suci. Cahaya keemasan membentuk lingkaran yang memanjang hingga ke pasukan depan. Pasukan Pandava merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Kekuatan rohani itu mempercepat langkah mereka dalam peperangan. Kekuatan gelap dari pihak Kaurava perlahan melemah akibat gaya balik dari cahaya Yudhistira. Duryodhana yang menyaksikan semuanya mulai kehilangan harapan. Ia sadar bahwa selama cahaya itu tetap bersinar, peluang mereka semakin kecil. Namun ia masih menolak menyerah pada takdir. Pertempuran yang lebih besar mulai merayap di Cakrawala. Langit Kurukshetra mendadak berwarna merah tembaga saat fajar muncul di balik kabut tipis. Para prajurit dari kedua kubu merasakan hawa yang berbeda, seakan tanah itu sendiri tengah menunggu sesuatu. Yudhistira berdiri tegap di antara para panglimanya. Tubuhnya tenang, tetapi matanya dalam seperti danau purba. Ia merasakan panggilan yang datang dari masa lampau. Suatu energi yang tidak pernah ia alami sebelumnya mengalir ke dalam dirinya. Energi itu membawa ingatan tentang para leluhur klan Kuru dan Bharata yang pernah menjaga keseimbangan Dharma. Yudhistira menyadari bahwa perang ini bukan hanya konflik manusia, melainkan momen penentuan untuk seluruh garis keturunan. Setiap helaan, napas terasa seperti beresonansi dengan dunia roh. Ia memanggil kekuatan batin untuk menuntun dirinya agar tetap kokoh. Kekuatan itu menenangkan jiwanya dan memperdalam fokusnya. Krishna melihat perubahan pada Yudhistira dan memahami apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa ketika seseorang menyatu dengan Dharma, batas antara dunia manusia dan leluhur menjadi lebih tipis. Krishna memberi isyarat agar pasukan tidak mengganggu Yudhistira selama proses itu berlangsung. Para Pandawa lainnya pun berdiri menjaga lingkaran di sekelilingnya. Suasana menjadi sakral dan berat. Sementara itu, para prajurit Kaurava mulai kebingungan melihat ketenangan yang tak wajar dari pasukan Pandava. Mereka merasa seakan udara di sekitar Yudhistira bergetar lembut. Beberapa prajurit bahkan mulai goyah karena tekanan batin yang sulit dijelaskan.
karena memperingatkan mereka agar tidak terpancing oleh fenomena itu. Namun rasa takut mulai merayap ke barisan belakang. Yudhishthira kemudian memejamkan mata dan melafalkan doa kuno yang diajarkan oleh para resi hutan saat ia menjalani masa pengasingan. Suaranya terdengar rendah dan mantap, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Doa itu memanggil restu dari para leluhur yang pernah menjaga dunia ini sebelum para Pandava lahir. Tanah Kurukshetra ikut bergetar lembut. Aura keemasan perlahan berubah menjadi cahaya putih. Cahaya putih itu bergerak ke udara dan memanjang seperti tiang cahaya. Para prajurit dari kedua pihak memandangnya dengan wajah tegang. Mereka merasakan ketidakmampuan untuk bergerak, seakan dunia berhenti sesaat. Cahaya itu tidak membakar, tetapi menekan segala energi negatif yang ada. Para prajurit Pandava merasakan ketegasan moral yang baru. Yudhishthira kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Cahaya putih terpecah menjadi ratusan garis kecil seperti benang sutra. Setiap benang membawa energi suci yang menenangkan. Kekuatan itu menyapu pasukan Pandava dan menguatkan tekad mereka. Para prajurit yang sebelumnya lelah kini kembali bertenaga. Ketika proses itu selesai, Yudhishthira membuka mata perlahan. Suasana kembali bergerak seperti semula, namun tekanan moral terhadap pihak Kaurava menjadi jauh lebih kuat. Duryodhana merasakan dadanya sesak melihat cahaya itu menghilang begitu saja. Ia tahu keseimbangan moral perang kini condong pada Pandava. Harapan kemenangan Kaurava semakin menipis. Setelah menerima restu leluhur, Yudhishthira merasakan kekuatan barunya berkembang ke arah yang tidak terduga. Cahaya spiritual dalam dirinya kini tidak hanya melindungi, tetapi juga mampu mengungkap kebohongan yang tersembunyi. Aura itu menyebar seperti gelombang tak terlihat. Para prajurit Pandava merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Sementara pasukan Kaurava merasa semakin gelisah. Yudhishthira kemudian berjalan ke garis depan untuk memperkuat moral pasukannya. Setiap tatapan yang jatuh pada dirinya menghilangkan keraguan dari hati mereka. Para prajurit yang sebelumnya sakit atau terluka ringan merasakan semangat hidup yang kembali. Mereka memegang senjata lebih erat dari sebelumnya. Pandava memiliki pusat kekuatan yang tidak dimiliki pihak lawan. Melihat fenomena ini, para panglima Kaurava mulai panik. Mereka menyadari bahwa kebohongan yang mereka gunakan untuk memotivasi prajurit mulai kehilangan daya. Manipulasi tentang keadilan dan kehormatan kini terungkap secara emosional di hadapan pasukan mereka sendiri. Beberapa prajurit merasa malu dan bingung. Ada yang bahkan mulai meragukan alasan mereka turun berperang. Kripa dan Shakuni berdiskusi keras untuk mencari cara menggoyahkan efek ini. Mereka mencoba menyusun strategi untuk menutupi kegelisahan pasukan. Namun cahaya Yudhishthira justru memecahkan ilusi itu lebih cepat. Kebohongan yang disampaikan dalam bisikan, perintah, maupun ancaman menjadi tak lagi efektif. Shakuni menggertakkan gigi tanda frustasi. Di sisi lain, Bhima memanfaatkan kekacauan moral di barisan Kaurava untuk menekan maju. Ia menggerakkan pasukan gajah dan kavaleri dengan keberanian luar biasa. Arjuna melengkapi serangan itu dengan panah-panah ilahi yang melumpuhkan formasi musuh. Nakula memimpin pasukan kuda dengan efisiensi militer yang sempurna. Semua bergerak dalam harmoni moral yang diperkuat cahaya Yudhishthira. Karena melihat semua ini dan tahu bahwa moral Kaurava perlu diselamatkan segera, ia melompat ke tengah pasukan dengan seruan keras untuk memulihkan keberanian mereka. Namun, bahkan suaranya tidak mampu menghapus kegelisahan yang menyebar cepat. Pasukan Kaurava kini menghadapi tekanan dari dua sisi, kekuatan Pandava dan hati nurani mereka sendiri, karena mulai kehilangan pijakan emosional pasukannya. Yudhishthira menyadari bahwa ini bukan sekadar kemenangan taktis, tetapi kemenangan moral. Ia tidak memaksa musuh untuk tunduk,
tetapi membiarkan kebenaran mengungkap dirinya sendiri. Cahaya spiritualnya bekerja seperti cermin besar yang memperlihatkan sifat asli setiap hati. Banyak prajurit Kaurafa yang mulai menahan serangan mereka. Keadaan itu mengubah dinamika perang secara drastis. Pada akhir hari, medan Kurukshetra dipenuhi kelelahan dan kebingungan dari pihak Kaurafa. Sementara itu, Pandava tampak lebih kokoh dari sebelumnya. Krishna melihat perkembangan ini dan mengangguk pada Yudhishthira. Ia memahami bahwa kekuatan spiritual sang raja telah mencapai tahap baru. Pertempuran berikutnya akan menentukan nasib seluruh perang. Hari yang menentukan tiba saat matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Cahaya itu memantul pada armor para prajurit, sehingga medan perang tampak seperti lautan perak. Yudhishthira merasakan adanya tekanan besar di udara, seakan alam mengetahui apa yang akan terjadi. Ia berada di bagian tengah pasukan, sambil memegang busur dan gada suci. Kekuatan spiritualnya berdenyut pelan. Ya Allah, dan stabil. beri kami kekuatan. Mengumpulkan seluruh panglima yang tersisa untuk melancarkan serangan besar terakhir. Ya Allah, Mereka berencana menargetkan Yudhishthira sebagai pusat moral Pandava. Serangan itu dipenuhi energi dendam dan keputusasaan. Kaurafa ingin menghancurkan cahaya yang telah melemahkan mereka selama ini. Namun, mereka tidak menyadari betapa kuatnya Yudhishthira telah menjadi. Ketika pasukan Kaurafa maju dengan kecepatan karena mulai Yudhishthira mengaktifkan kekuatan terjadi batinnya lagi untuk gejolak terakhir kali. hati dan Cahaya batin berubah serta dari keemasan menjadi otakku. putih murni yang nyaris menyilaukan. Seluruh medan perang terasa seperti tenggelam dalam keheningan sika. Para panglima Pandava menyiapkan pertahanan terbaik mereka. Arjuna melindungi sisi kiri, Bhima sisi kanan. Serangan Kaurafa akhirnya menghantam garis Pandava, namun cahaya Yudhishthira langsung menetralkannya. Energi kebencian yang mereka bawa hancur begitu menyentuh perisai cahaya itu. Para prajurit Kaurafa merasa kekuatan mereka tersedot, seakan berhadapan dengan kebenaran yang tak bisa dibohongi. Banyak dari mereka menjatuhkan senjata karena merasa tidak layak melawan Dharma. Kebingungan mulai menyebar di seluruh barisan musuh, karena mengenali bahwa Yudhishthira telah mencapai tingkat spiritual yang tak bisa ia lawan dengan tenaga duniawi. Ia mencobanya tetap maju, namun cahaya itu membuat langkahnya berat. Energi dalam dirinya terhimpit oleh kebenaran batin Yudhishthira. Pertempuran mereka bukan pertarungan fisik murni, tetapi benturan moral antara dua jiwa yang berbeda nasib. Karena akhirnya terpaksa mundur beberapa langkah. Duryodhana tak tinggal diam dan mencoba memimpin serangan langsung. Namun ketika mendekat, ia merasakan cahaya itu seperti menembus setiap lapisan kebohongan yang pernah ia buat. Keberaniannya surut dan kemarahannya berubah menjadi keraguan. Ia memalingkan wajahnya karena tak sanggup menatap kebenaran yang dibawa Yudhishthira. Cahaya itu menjadi senjata yang tidak bisa ia lawan. Yudhishthira kemudian memperbesar kekuatan spiritualnya hingga mencapai batas luar tubuhnya. Cahaya itu menyebar dalam lingkaran luas dan menenangkan seluruh medan perang. Para prajurit dari kedua kubu merasakan kekuatan itu sebagai panggilan akhir untuk berhenti. Banyak yang menurunkan senjata tanpa paksaan. Suasana berubah dari kekacauan menjadi ketenangan yang menyayat. Pada akhirnya, cahaya itu mereda perlahan, dan Yudhishthira berdiri dengan wajah lelah namun damai. Krishna menghampirinya dan mengatakan bahwa ia telah menjalankan dharma hingga titik tertinggi. Perang belum sepenuhnya selesai, tetapi keseimbangan moral telah kembali. Cahaya yang lahir dari hati Yudhishthira menjadi senjata terakhir yang menentukan arah dunia. Perjalanan spiritualnya berakhir sebagai bagian dari sejarah Kurukshetra.
Di antara kisah-kisah kuno yang terpahat dalam ingatan peradaban, terdapat satu nama yang bersinar bagai bintang di kegelapan.